Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk langsung aja ya ke penjelasan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita akan masuk di bab pertama, kelas 12. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih penjelasannya, coba teman-teman perhatiin deh gambar yang ada di depan kalian. Siapa yang kira-kira bertanggung jawab atas kondisinya? Lihat bayi ini sangat ringkih yang bisa dikatakan sebagai bayi yang terlahir secara gizi buruk. Nah, kalau misalnya kita bertanya, siapa sih yang harusnya bertanggung jawab terhadap kondisi ini? Mungkin orang tuanya. Kenapa sih ketika dia dikandung dalam kandungan, kemudian orang tuanya tidak memiliki kesanggupan untuk memenuhi gizi sehari-hari ibu yang sedang hamil tersebut? Gitu. Kok bisa sih gitu? Oh, mungkin dia memang adalah yang berasal dari golongan yang tidak mampu atau dikatakan dengan orang ekonomi rendah gitu, ekonomi yang tidak mampu untuk mencukupi bahkan untuk kebutuhan gizinya sehari-hari. Dipertanyakan lagi dong, kenapa sih bisa dikatakan sebagai keluarga miskin misalnya? Berarti ada hak-hak seorang warga negara yang tidak tercukupi kebutuhannya gitu. Artinya yang harusnya memperhatikan keluarga ini adalah negara, misalnya pemerintah. Di sini artinya ada beberapa pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Artinya kok bisa sih orang yang nggak punya tapi tidak diperhatikan pemerintah, tidak dibantu gitu kan. Ini yang pertama, tentang analogi pertama tentang pelanggaran hak. Selanjutnya, kira-kira apa yang salah nih dari gambar ini? Anak kecil nggak pakai helm bawa motor, itu tartil lagi kan, tarik tilu gitu, atau enggak boncengan bertiga, itu kan merupakan suatu hal yang juga masuk ke pelanggaran lalu lintas. Udah mah dia masih kecil, masih bocil kan, dia belum cukup umur gitu untuk mempunyai SIM lah katakan gitu. Kemudian udah mah masih kecil, kemudian di bawah umur, lagian dia nggak pakai helm juga. Itu adalah pelanggaran dari kewajiban, kayak pengingkaran kewajiban. Siapa di sini yang mengingkari kewajiban? Apakah anak-anaknya? Yang akan terkena sanksi ketika adanya pelanggaran ini adalah orang tuanya. Kenapa sih orang tua memberikan hak pada anaknya untuk membawa kendaraan, padahal dia belum cukup umur misalnya? Nah, ini adalah bentuk dari pengingkaran kewajiban orang tua pada anaknya dan juga pada negara. Kayak gitu. Nah, dua contoh tadi semoga bisa mengantarkan kita gitu, menstimulus kita untuk memahami lebih dalam bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik, kita akan langsung masuk ke makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih makna hak dan kewajiban warga negara? Nah, hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau Anda dapatkan. Sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus Anda kerjakan. Hak itu apa yang harus kita dapat, kewajiban itu apa yang harus kita lakuin. Jadi kayak hak dan kewajiban itu kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin gitu. Ketika kamu punya hak, berarti kamu punya kewajiban gitu, agar kamu bisa mendapatkan hak tersebut. Nah, dikaitkan dengan kewarganegaraan, itu berarti hak dan kewajiban yang bakal kamu dapat ketika kamu adalah seorang warga negara mana misalnya, katakanlah Indonesia. Berarti kamu punya hak dan kewajiban yang terikat karena kewarganegaraan kamu yang berstatus sebagai warga negara Indonesia. Nah, coba deh bandingin sama hak asasi manusia. Kira-kira apa hubungannya hak asasi manusia sama hak warga negara? Kira-kira apa bedanya ya? Coba kamu tulis jawaban kamu di kolom komentar sekaligus kayak absensi gitu kehadiran kamu di kelas kita hari ini. Itu ya, semoga dapat difahami hak dan kewajiban warga negara. Pokoknya apa yang kamu dapat, apa yang harus kamu kerjain, yang kaitannya sama status kamu sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ada beberapa nilai yang kemudian kita ambil dan kita implementasikan yang kaitannya sama hak dan kewajiban warga negara. Sebenarnya nilai-nilai ini udah pernah dibahas sih di kelas 11 pas kita ngebahas HAM, Hak Asasi Manusia. Jadi ini tidak jauh berbeda, tapi lebih pada implementasinya seperti apa sih ketika ini dikaitkan dengan kewarganegaraan. Ada beberapa nilai tadi, ada 3. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila.
Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Lagi-lagi tulisannya atau nggak garis-garisnya pasti miring. That's okay lah ya. Oke, selanjutnya. Kita langsung aja, kita akan ngomongin contoh hak dan kewajiban negara dalam nilai Pancasila. Kita akan langsung ngomongin nilai dasar Pancasila. Kalau misalnya kita bilang nilai dasar, artinya kan suatu yang fundamental gitu ya, suatu hal pokok dari butir-butir Pancasila. Yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, artinya nilai dasar untuk sila pertama ini adalah tentang ketuhanannya. Nah, nanti implementasinya seperti apa sih dari nilai dasar ketuhanan ini? Nah, contoh nih ya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila itu adalah ketika berkaitan tentang ketuhanan. Artinya, kita sebagai warga negara punya hak untuk mendapat kebebasan dalam memilih dan menjalankan agama yang dianut. Jadi nggak ada paksaan gitu dalam beragama di Indonesia. Ketika kamu memeluk suatu agama, entah itu kamu ingin mengikuti kedua orang tua kamu misalnya, atau enggak ketika kamu mendapatkan suatu ilham baru dan ingin memilih agama yang berbeda dengan orang tua atau keluarga, itu tidak jadi masalah. Terus kewajibannya apa dong? Kewajibannya adalah menjaga toleransi antar umat beragama. Meskipun agamanya beda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia gitu. Kita harus tetap menjaga dan kompak sebagai warga negara. Selanjutnya tentang kemanusiaan. Diimplementasikan kemudian nilai dasar kemanusiaan ini artian kita punya hak, di mana kita sebagai warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Artinya siapapun kita, entah kita ini orang miskin misalnya, kita orang kaya sebagai sultan misalnya, atau kita sebagai anaknya presiden lah katakan, kita tetap sama, punya kedudukan sama di mata hukum. Ketika kita melakukan pelanggaran A, siapapun kita akan mendapatkan sanksi untuk pelanggaran tersebut. Tidak ada pembedaan hukum bagi manusia di Indonesia. Seharusnya seperti itu. Nah, itu hak kita untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kewajibannya kita harus memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Artinya kita harus memuliakan sesama manusia sebagaimana kita ingin dimuliakan. Artinya kita harus menjaga hak asasi orang lain gitu. Selama orang lain tersebut juga melakukan hal yang sama pada kita. Jadi saling lah gitu. Itu kewajiban kita ya berkaitan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam Pancasila. Selanjutnya, Persatuan Indonesia. Nilai dasar persatuan ini lebih pada bagaimana kemudian kita menghargai perbedaan ras, perbedaan suku budaya seperti itu. Misalnya nih, kita punya hak dong untuk mengembangkan budaya daerah, untuk memperkaya budaya nasional. Kita punya hak untuk belajar tari jaipong. Kita punya hak untuk belajar masak papeda. Kita punya hak untuk belajar menenun misalnya. Itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk bagaimana kita mengkaryakan, bagaimana kita mempelajari lebih dalam tentang suatu budaya. Kewajibannya adalah untuk mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gimana nih caranya kita tetap menjaga persatuan? Gimana caranya kita nggak selek sama warga negara di budaya yang lain, entah itu budaya kita atau budaya asing, kayak gitu. Dan bagaimana caranya agar budaya asing tidak menjadi penghancur bagi budaya nasional kita. Itu kewajiban kita ya, jadi nggak salah nih buat para ARMY, buat para pecinta drakor, atau hambanya Marvel misalnya. Nggak masalah, tapi tetap kamu harus menjunjung tinggi satu rasa kebersamaan kita sebagai Indonesia. Jadi jangan sampai nih budaya asing kemudian menyalip kecintaan kita pada budaya bangsa. Nah, untuk yang sila keempat ini adalah yang nilai dasarnya tentang permusyawaratan. Jadi, lebih pada kita punya hak nih untuk beraspirasi. Kita punya hak untuk melakukan pemilihan umum. Kita berhak berpendapat, baik itu di sosial media atau kita turun ke jalan. Intinya, negara harus memfasilitasi kita untuk melakukan pendapat, untuk mengeluarkan pendapat kita. Entah itu yang pro ataupun kontra dengan pemerintahan yang sedang berjalan. Itu ya. Nah, itu hak kita berhak menyuarakan aspirasi kita. Tapi kita juga punya kewajiban nih, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi anarkisme merupakan pilihan atau jalan yang paling akhir agar kita mampu menyuarakan suara kita. Jadi kayak gimana sih pada akhirnya kita mampu mengeluarkan aspirasi kita dengan cara yang baik lah gitu. Terus ada lagi keadilan sosial. Kalau misalnya tentang kemanusiaan, kita ngomongin keadilan manusia di mata hukum. Kalau misalnya keadilan sosial, itu lebih pada bagaimana kita
bekerja sama dalam komunitas masyarakat kita. Bagaimana kemudian negara mengakui hak perorangan kita. Jadi kalau di Indonesia sendiri, kita tuh diakui gitu kepemilikan perorangannya. Beda dengan negara-negara diktator misalnya atau negara-negara lainnya. Jadi kayak negara tuh punya kewenangan, negara tuh harus gitu mengakui kalau ini lahan punya kita. Nggak bisa dong dipakai sembarangan oleh negara atau disita sembarangan gitu. Nah itu juga ya. Kemudian kewajibannya tentang mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Kita nggak boleh apatis dong sama orang-orang di sekitar kita gitu. Ketika mereka kekurangan, ketika mereka kesusahan, kita harus punya andil gitu terhadap komunitas kita sendiri. Begitupun sebaliknya gitu. Kita punya hak dong gitu untuk diperhatikan oleh lingkungan kita, diperhatikan oleh negara kita tentang kesejahteraan kita. Itu poin yang sila kelima ini tentang keadilan sosial. Semoga dapat dipahami, ini adalah tentang nilai dasar, nilai-nilai yang fundamental yang kemudian terkandung dalam setiap sila di Pancasila. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental. Kejauhan. Ini instrumental. Perhatiin deh teman-teman, kalau hak nilai dasar kan nilai-nilai pokok nih dalam Pancasila. Kalau misalnya nilai instrumental, lihat coba lebih pada instrumen-instrumen dari bagaimana kita bernegara. Nah, instrumen itu kita ambil dari turunan dari dasar negara atau Pancasila. Kita turunkan dalam bentuk ini, undang-undang. Nah, jadi kalau misalnya ditanya tentang nilai instrumental Pancasila, berarti nilai turunan dari Pancasila yang kemudian kita ambil sebagai undang-undang. Kita jadikan undang-undang itu sebagai pasal-pasal, sebagai poin-poin peraturannya gitu. Nah, dari nilai instrumental ini kita punya beberapa hak dan kewajiban warga negara. Misalnya, hak atas kewarganegaraan. Kamu warga negara mana sih ketika kamu adalah lahir dari orang tua yang blasteran, misalnya orang tuanya Belanda gitu, ibunya Belanda, ayahnya Indonesia. Berarti warga negara kamu itu Indonesia atau Belanda gitu. Jadi diatur dalam undang-undang yaitu pasal 26 ayat 1 dan 2. Terus berkaitan tentang kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Tidak hanya tertuang dalam nilai dasar, tapi kita punya hukum paten terhadap dari undang-undang gitu. Kita ada undang-undangnya. Ketika kita diberlakukan berbeda misalnya dengan orang lain, kita bisa menuntut dengan dasar pasal 27 ayat 1. Kita punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kita punya hak dan kewajiban untuk bela negara, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, berorganisasi, masuk parpol. Kita berhak untuk itu, bikin komunitas. Kemerdekaan memeluk agama seperti yang tercantum dalam nilai dasar yang pertama dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat 1. Terus ada lagi tentang pertahanan dan keamanan. Ada hak mendapatkan pendidikan, kebudayaan nasional, bagaimana kita mencintai dan mengembangkan kebudayaan kita. Kemudian berkaitan dengan perekonomian sosial, Pasal 33, di mana kekayaan bumi dan air, tanah segala macam itu semuanya dimiliki negara, dikelola untuk kesejahteraan bersama gitu. Kemudian ada lagi kesejahteraan sosial. Ini ya ada berkaitan dengan hak instrumental Pancasila. Jadi kita punya hak dasarnya adalah undang-undang. Simpelnya sih gitu. Terus ada lagi nilai praksis. Kalau praksis ini lebih pada praktiknya seperti apa sih gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda sebagai pelajar misalnya, Anda juga punya hak bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini. Misalnya kita ambil yang pertama, butir Pancasila yang pertama. Hak mendapat kebebasan dalam memilih dan menjalankan agama yang dianut. Kewajibannya menjaga toleransi antar umat beragama. Ini ada di slide sebelumnya, kemudian kita ambil lagi, kita turunkan menjadi nilai praksis Pancasila. Nah, nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Berhak untuk mendapatkan hari libur saat perayaan hari raya. Apapun agama kalian, ketika kalian di Indonesia, kalian pasti punya hari raya yang harusnya itu bertanggal merah di kalender di setiap tahunnya. Itu merupakan hak kita ya. Jadi ketika kita lebaran, misalnya kita Natalan, pasti kalian tuh merah. Karena negara memberikan fasilitas untuk kita, memberikan kita keleluasaan untuk menjalankan peribadatan kita. Salah satu bentuknya adalah dengan ini. Merayakan hari libur keagamaan, hari besar keagamaan nasional.
Nah, kewajibannya apa dong? Kewajibannya menghargai orang yang berpuasa atau sedang nyepi misalnya, dengan menutup warung makan atau minimal warung makan kita kalau kita punya usaha kemudian lagi Ramadan gitu kan kita biasanya menutup jendela gitu kan, kayak menghargai lah gimana caranya kita menunjukkan toleransi kita kepada kawan-kawan kita yang muslim yang sedang berpuasa. Kayak gitu. Itu bentuk praksisnya. Nah, di sini nggak lengkap nih banyak titik-titiknya. Itu artinya tugas kalian untuk mencari contoh nilai-nilai praktikal yang lainnya yang kemudian kalian jalankan sehari-hari yang ternyata itu termasuk ke dalam hak dan kewajiban warga negara kalian. Nah, kemudian silakan ya langsung untuk yang kedua ini tentang nilai kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman menjalankan nilai-nilai ini seperti apa sih? Coba sebutkan contoh-contohnya di bawah ini ya. Silahkan catat di buku catatan kalian. Jadi kita next dulu. Nah, kita akan langsung masuk ke kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negaranya kayak gimana gitu. Di awal kita udah ngelihat ada beberapa gambar. Ada gambar bayi yang lahir dengan kondisi gizi buruk dan juga ada gambar bocil-bocil anak SMP yang sedang mengendarai kendaraan bermotor, which is dilarang gitu. Itu merupakan contoh bentuk kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Coba selain kedua hal tadi, bisakah kamu menyebutkan contoh kasus lainnya? Boleh ya, ini jadi tugas lanjutan. Nah, ada beberapa kasus pelanggaran hak warga negara yang menyalahi nilai-nilai instrumen Pancasila. Kita lihat nih beberapa di antaranya. Yang pertama, ada proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan kah, jabatan atau jabatan misalnya, dan sebagainya. Jadi seolah-olah gitu ya, kemudian ditampilkan gambar di samping adalah tentang hukum di Indonesia dikatakan dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Jadi soal untuk kaum-kaum menengah bawah itu kayak hukum itu sangat banget ditegakkan gitu. Tapi untuk kaum-kaum elit yang punya uang banyak, yang punya kekuasaan, seolah-olah hukum itu bisa dipermainkan. Itu adalah beberapa atau enggak contoh dari pelanggaran hak warga negara yang diingkari gitu. Selanjutnya ada pelanggaran hak warga negara berkaitan tentang makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Di mana hal ini mengkhianati pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin keberadaan hak asasi manusia. Itu. Kemudian ada lagi pelanggaran hak warga negara misalnya kekerasan yang mengatasnamakan agama. Mungkin ini masih bisa diingat gitu mengenai tragedi di hari Idul Fitri di kasus Pasior di Papua. Ketika Idul Fitri ada kayak pembakaran rumah warga yang dijadikan tempat untuk merayakan Idul Fitri gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari adanya pelanggaran hak warga negara oleh warga negara yang lain. Ketika aparat tidak melerai itu masuk ke pelanggaran hak warga negara gitu. Dimana yang harusnya dimanapun dia berada, ketika dia ingin menjalankan perintah agamanya, harusnya negara itu melindungi hal tersebut gitu. Makanya setelah tragedi ini, setiap Idul Fitri itu dijaga ketat gitu, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Nah, seperti kasus misalnya beberapa pengeboman gereja juga itu adalah bentuk dari pelanggaran hak warga negara sebenarnya oleh warga negara sendiri atau warga negara yang lain gitu, oleh oknum lah katakan. Nah, selanjutnya selain ada pelanggaran hak, kita juga punya pengingkaran kewajiban. Nah, ini sering terjadi nih, misalnya ada yang buang limbah sembarangan, kemudian yang tadi kasus-kasus pelanggaran peraturan lalu lintas misalnya ini yang masih sekolah pasti nggak pada bawa SIM dan nggak pakai helm kan tuh. Atau misalnya PNS yang mangkir di jam kantor malah nge-mall gitu kan, ini big no banget kan gitu. Terus ada lagi misalnya di kala pandemi seperti ini kita keluar tanpa menggunakan masker, ini juga merupakan bentuk pengingkaran kita sebagai warga negara terhadap kewajiban kita sendiri sebagai warga negara, ya nggak sih? Terus ada lagi misalnya kita nggak bayar pajak, itu juga bentuk pelanggaran kewajiban. Perusahaan fasilitas umum, mangkir dari jadwal ronda, kabur saat belajar, atau melakukan kegiatan vandalisme lainnya. Itu merupakan beberapa dari contoh kasus pengingkaran kewajiban
warga negara. Pertanyaannya adalah, kok bisa sih ada pelanggaran dan pengingkaran kewajiban seperti ini gitu? Faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, adanya sikap egoistis, mementingkan diri sendiri. Artinya nggak mau peduli sama orang lain. Ya nggak apa-apa lah, toh itu kan lampu merah, ada kosong ini jalan, ya nggak apa-apa dong. Daripada saya harus nunggu lama gitu kan, saya udah telat. Jadi pikirannya tuh egois tuh kayak mikirin diri sendiri aja. Gimana kalau misalnya ada orang lain yang celaka gara-gara kita nerabas lampu merah? Itu kan egoistis tuh kayak gitu. Gak mikirin orang lain. Terus ada lagi rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Itulah kenapa ada PKN, agar kita tahu, agar kita sadar hukum gitu. Kita tahu peraturan mana yang benar, mana yang salah. Ada lagi sikap tidak toleran yang lahir dari egoisme ini. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, karena dia punya kuasa, dia anggota dewan, dia punya uang banyak, Sultan Indonesia misalnya. Jadi dia ngerasa punya hak gitu. Dia ngerasa punya hak untuk melakukan atau melanggar apa yang seharusnya dikewajiban dia gitu. Itu juga bisa jadi. Atau adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini sering terjadi nih. Kenapa ya? Kira-kira santai aja lah, nggak akan ditangkap kok. Lah paling juga diskors doang. Lah paling tinggal bayar 50.000, santai aja. Nah, ada anggapan seperti itu yang membuat kita lebih santai gitu dalam menegakkan hukum, dalam menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi nggak ada disiplin-disiplinnya gitu ketika aparatur penegak hukum itu kayak santuy gitu, ya nggak sih? Nah, terus ada lagi penyalahgunaan teknologi. Teknologi semakin berkembang, kayak misalnya kasus bullying, cyberbullying gitu. Kayak kita ngerasa kayak ya udahlah, kan kita nggak ngeliat orangnya. Kan orang yang kita bully di sosial media nggak tahu kita tuh kayak gimana orangnya. Jadi kayak kita ngerasa punya hak gitu untuk ngomong yang nggak enak, ngomong yang nggak etis bahkan ke orang lain gitu. Itu artinya kita sudah menyalahgunakan teknologi yang ada. Nah, inilah beberapa faktor yang kemudian menyebabkan ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Oke, ini mendekati akhir. Kira-kira kasus pelanggaran, coba cari satu contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang pernah kalian alami atau kalian lakukan ya, baik itu pelanggarannya atau pengingkaran haknya gitu. Atau kalian saksikan, kalian ngelihat gitu, oh ini ada yang salah nih, ini dia melakukan pengingkaran kewajiban misalnya. Beserta faktor penyebabnya, kira-kira analisis secara detail gitu ya, entah itu pengalaman kalian ketika bolos sekolah misalnya, pengalaman kalian ketika nerabas lampu merah, atau lagi tarik tilu gitu, boncengan bertiga gitu. Nah, coba kalian ungkapkan, jelaskan secara detail dan secara orisinil ya, opini kalian pribadi gitu. Kenapa sih ketika itu kenapa sih ada orang yang melakukan pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara gitu. Silahkan dibikin catatannya secara rinci di buku catatan kalian. Terus ini ada penegakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebenarnya ada nggak sih upaya pemerintah untuk meminimalisir lah atau meniadakan bahkan adanya pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban di negara kita gitu? Ada, jelas ada. Yang pertama itu berkaitan dengan supremasi hukum, demokrasi yang harus ditegakkan. Artinya bagaimana kemudian hukum yang ada di Indonesia itu dijalankan, ditegakkan. Itu supremasi hukum sih kayak gitu. Dan kemudian kembali pada hukum. Jadi kalau menyelesaikan sesuatu, kita balik lagi ke hukum yang berlaku seperti apa gitu. Kemudian mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum. Ya, ini teorinya seperti inilah ya, tapi diharapkan dan benar-benar kejadian gitu, bagaimana penegak hukum itu menjalankan hukum sesuai dengan yang semestinya. Meskipun pada kenyataannya kita sering melihat adanya bentuk pelanggaran hukum bahkan oleh penegak hukumnya sendiri gitu. Menerima suap, kemudian dapat dana bantuan, kemudian pengurangan hukuman bagi para koruptor misalnya. Itu kan juga kita mempertanyakan kembali ya gitu. Optimal belum sih peran penegak hukum di Indonesia tuh gitu. Kemudian usahanya lagi ada meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tuh, adanya meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Nah, kita punya andil juga nih sebagai masyarakat. Di luar dari kita punya hak, kita juga punya kewajiban untuk mengawasi bagaimana hukum ini ditegakkan gitu. Pendidikan kesadaran berwarga negara. Kenapa PKN terus diajarkan dari SD bahkan sampai di perguruan tinggi nanti? PKN pasti bakal kalian temukan di semua jenjang pendidikan karena ini merupakan bentuk usaha nih biar penekanan kasus
pelanggaran dan pengingkaran kewajiban dan hak warga negara itu tidak terus terjadi gitu. Terus ada lagi kerjasama antar kelompok dalam masyarakat. Ini juga berkaitan dengan pengawasan tadi ya, gimana kemudian masyarakat itu kompak gitu, biar nggak ada lagi nih pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Nah, terus sekarang tugas kalian adalah untuk menuliskan kira-kira keterlibatan kamu dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di lingkungan sekolah, keluarga, sama masyarakat itu kayak gimana sih gitu. Coba tulisin beberapa poin, ini bisa lebih dari 3, tentang peran kamu. Kamu udah ngelakuin apa sih gitu buat lingkungan kita, buat negara kita, agar kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban itu nggak kejadian lagi gitu. Oke, itu dia. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ambil yang perlu kalian catat, kemudian kerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.